Di soal ini udah terdapat gambaran rangkaian listriknya dan yang ditanya hambatan pengganti AB. Kita cek dulu apakah ini jembatan Wheatstone atau enggak dengan perkalian silang atau persamaannya. Bisa ditulis 9 dikali 2 sama dengan 6 dikali 3. Hasilnya 18 sama dengan 18. Karena hasilnya sama, berarti ini termasuk jembatan Wheatstone. Karena ini termasuk jembatan Wheatstone, maka bagian tengah atau yang 10 ohm itu bisa diabaikan. Jadi kita hitung bagian luarnya saja menggunakan rumus rangkaian listrik pada umumnya. Yang pertama kita hitung dulu yang serinya bagian atas, yaitu 9 ditambah 3 sama dengan 12. Lalu kita hitung yang bagian bawah atau rangkaian seri 2-nya, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kalau udah ketemu dua-duanya, kita hitung R totalnya atau hambatan totalnya dengan rumus paralel 1/12 ditambah 1/8. Kita samain penyebutnya, jadi 1/R total sama dengan penyebutnya dijadiin 24, jadi 2 ditambah 3/24. 1/R total sama dengan 5/24, jadi R totalnya sama dengan 24/5 sama dengan 4,8 ohm. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal ini yang ditanyain itu besar kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm. Jadi pertama kita hitung dulu hambatan dari rangkaian yang paralel menggunakan rumus paralel 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Langsung aja sama dengan 1/2, jadi RP-nya atau hambatan paralelnya sama dengan 2 ohm. Kalau udah dapet rangkaian paralelnya, kita hitung rangkaian seri. Nah, rangkaian serinya itu jadi 2 ditambah 3 dan ditambah 1, totalnya 6 ohm. Setelah udah dapet rangkaian paralel dan rangkaian seri atau totalnya, kita hitung IS atau kuat arus rangkaiannya itu V/R, jadi sama dengan 6/6, hasilnya itu 1 ampere. Kita catat dulu di sampingnya. Kalau udah dicatat, kita hitung VP-nya dengan rumus IS dikali RP. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2 volt. Nah, VP itu sama dengan V6. Jadi karena yang ditanya V6, maka kita cari I6 itu sama dengan V6/RS atau R totalnya itu sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 ampere. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Untuk yang nomor 3, pertama aku kasih dulu rangkaian 1 dan rangkaian 2, terus aku kasih arah yang rangkaian 1 itu ke searah jarum jam dan yang rangkaian 2-nya berlawanan arah jarum jam. Di sini kita hitung loop 1 dan loop 2-nya yang menggunakan rumus Kirchhoff. Jadi ada 2I1 di min 6 tambah 2I sama dengan 0. Jadi 2I1 min 6 tambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan 0.
4I1 tambah 2I2 sama dengan 6 diperkecil jadi 2I1 tambah I2 sama dengan 3. Itu untuk persamaan 1 atau persamaan A. Untuk loop 2 nya 3I2 ditambah 9 min 6 ditambah 2I sama dengan 0, jadi 3I2 tambah 3 tambah 2I1 tambah 2I2 sama dengan 0, hasilnya 2I1 tambah 5I2 sama dengan min 3. Itu untuk persamaan 2 atau persamaan B nya. Kalau udah, langsung ke eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 atau persamaan A sama persamaan B nya. Disamain I2 nya, jadi yang A dikali 5, yang B dikali 1. Hasilnya nanti dikurang jadi 8I1 tambah 0 sama dengan 18. I1 sama dengan 18 per 8 sama dengan 9 per 4 sama dengan 21 per 4 sama dengan 2,25. Jadi hasilnya itu 2,25. Nomor 5, kita kaliin 10 lampu dikali 20 watt dinyalakan 12 jam, hasilnya 2400. Lalu dikaliin juga TV 60 watt yang dinyalain 10 jam jadi 600. Dan kita kaliin juga setrika listrik 300 watt kali 2 jam, itu hasilnya 600. Totalnya 2400 ditambah 600 ditambah 600 itu sama dengan 3600. Nah, 3600 ini kita bagi 1000, hasilnya 3,6. Lalu 3,6 ini kita kali 30 per bulan, itu hasilnya 108. Jadi biayanya 108 dikali 400, hasilnya 43.200 C.